Heeh. Dibawa ke ayahnya. Dibawa cepet. Sambil baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Mamahna macanya ya qawiyyu ya matin. Ya qawiyyu ya matin. Terus baca ya qawiyyu ya matin. Ya qawiyyu ya matin. Ya qawiyyu ya matin. Dipegang sama ayahnya. Mamanya nunggu di sana. Nunggu di sana. Nunggu di sana, duduk. Gak apa-apa kotor tenan. Sila aja gak apa-apa, duduk. Akhirnya di papah ku ayahnya, bawa ke mamahnya sambil wirid a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya qawiyyu ya matin. Ya qawiyyu ya matin. Ya qawiyyu ya matin. Terus ya qawiyyu ya matin. Ya qawiyyu ya matin. Ya qawiyyu ya matin. Ya qawiyyu ya matin. Ya Allah yang maha kuat dan maha kokoh. Sekarang dipangku sama mamahnya. Dipangku sama mamahnya. Kaki dedenya diinjak, ditanahkan, diinjak 3 kali sambil baca. Diinjaknya pelan-pelan aja, nanti sakit. Ya qawiyyu ya matin. Ya qawiyyu ya matin. Ya qawiyyu ya matin. Langsung sebelah sananya lagi. Ya qawiyyu ya matin. Ya qawiyyu ya matin. Ya qawiyyu ya matin. Ya qawiyyu ya matin. Ini sekarang duduk ayahnya. Duduk. Duduk. Baca Al-Fatihah. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikutin doa saya nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, jadikanlah anakku cepat berjalan, sehat walafiat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Tiupkan ke telapak tangan, oles-oleskeun Kak. Ya qawiyyu ya matin beri oles-oles karena kakinya. Ya qawiyyu ya matin. Ya qawiyyu ya matin. Ya qawiyyu ya matin. Sareng kana punggungna. Sarung kana punggungna. Tos udah. Sekarang mamah nanya, biasana teh nya kos tadi ku abi diceritakeun nya hampura ieu mah nya. Biasana teh lamun anak susah berjalan, biasana teh secara perilaku, secara akhlak mah kadang teh mamah teh mau ngerjakeun pekerjaan rumah tangga teh malas-malesan, bener teh. Malas-malesan ya. Kadangan lamun ngerjakeun ge kadangan rada dipaksakeun gitu. Jeung di kadangan sering merasa meremehkan orang lain gitu. Kudu eta mah insyaallah lamun urang geus kapanggih merubah carana akhlakna kayak insyaallah cepet jalan. Ayeuna turutan doa abdinya, empinya turutan doa abdi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya hakimu ya alimu ya aliyu ya azim. Ya hakimu ya alimu ya aliyu ya azim. Ya hakimu ya alimu ya aliyu ya azim. Ya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, seandainya anak saya ini lambat berjalan, keterlambatan berjalan diakibatkan oleh kesalahan dan dosa-dosa saya yang saya sering merasa malas dan dipaksakan setiap mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan kadangan sering meremehkan orang lain, merasa meremehkan orang lain, dan apabila itu tidak baik ya Allah bagi kesehatan anak saya, hamba memohon ya Allah ampuni saya ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ulah tersinggung binya. Ieu mah lamun urang udah kepanggih itunya insyaallah nanti cepat jalan. Al-Fatihah bareng-bareng Bur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Tos. Tangke lamun setiap pagi Bur, setiap mau kerja mau apa, pas bangun tidur dibacakan kanu telapak tangan 7 kali ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin, oleskeun kanu kaki, oleh kanu punggung setiap pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya baru saja tadi melakukan menterapi dengan doa cara-cara
menyembuhkan anak yang terlambat berjalan. Pada usia 15 bulan ataupun 18 bulan normalnya anak itu seharusnya sudah bisa berjalan gitu. Apalagi kalau sampai udah umur 2 tahun atau 2 tahun setengah belum bisa berjalan, itu ada suatu hal yang tidak baik dalam anak tersebut. Tidak baik di sini dalam segi kesehatannya bisa saja gitu ya. Tapi karena saya ini bukan dokter gitu ya, saya biasa mengambil suatu penyakit itu dari sebab akibat gitu ya, dari akhlak perilaku yang akhirnya berakibat kepada penyakit ataupun berakibat kepada sesuatu hal seperti anak yang terlambat berjalan. Ini biasanya kalau ditinjau dari segi akhlak atau perilaku, ini biasanya ibunya itu sering merasa malas gitu ya. Kebanyakan itu dari ibunya, walaupun bisa saja itu ayahnya, tapi kebanyakan dari ibunya gitu. Biasanya ibu itu sering merasa malas-malasan dalam mengurus ataupun mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu. Dan pun sering meremehkan seseorang gitu. Meremehkan ini bisa diucapkan ataupun hanya dalam hati saja, seperti melihat seseorang itu misalnya, alah apa sih si dia itu, bisa apa sih contohnya gitu, walaupun tidak diungkapkan gitu. Ini lama-kelamaan hal seperti ini akan bisa membuat anak kita itu susah berjalan gitu. Jadi kebanyakan anak yang mengalami susah berjalan itu karakter atau akhlak ibunya itu begitu gitu, kebanyakan gitu. Jadi apabila kita seperti itu, lalu sang ibunya itu berdoa memohon ampun kepada Allah seperti yang saya contohkan tadi, lalu benar-benar merubah akhlak kita, insya Allah anak kita itu akan cepat bisa berjalan gitu. Jadi di saat kita mau melakukan pekerjaan itu terasa malas, terasa apa, kita harus ingat, oh saya harus semangat gitu demi anak saya supaya bisa berjalan gitu kan. Dan kita pun hindari meremehkan seseorang gitu. Caranya ya seperti tadi, ketika sang ayah pulang dari Jumatan, dia jangan langsung ke rumah, itu harus disambut sama anaknya gitu, ditatih, dituntun sama ibunya, diberikan ke ayahnya, lalu ayahnya juga menuntun, memberikan ke ibunya, seperti yang saya lakukan tadi gitu. Dan setelah itu setiap bangun tidur nanti dibacakan Ya Qawiyu ya Matin, ya Allah yang maha kuat dan maha kokoh. Ini adalah asma Allah yang ada di Asmaul Husna. Setelah melakukan terapi tadi, lalu kita setiap bangun dari tidur, kita membacakan Ya Qawiyu ya Matin, ditiupkan ke telapak tangan, dibaca 7 kali, lalu kita usap-usapkan ke kakinya, ke kedua kakinya. Setiap bangun tidur pagi kita lakukan, insya Allah anak itu akan cepat bisa berjalan gitu. Dan juga ibunya harus benar-benar merubah akhlak dan sifatnya agar tidak malas-malasan dan jangan meremehkan orang gitu. Walaupun meremehkan ini tidak terungkap ataupun terungkap gitu. Saya bukan menuduh orang yang anaknya terlambat berjalan pasti begitu, enggak gitu, cuman kebanyakan. Dan yang paling tahu adalah Anda sendiri gitu. Introspeksi, apabila ia berubah, insya Allah anak kita juga akan bisa berjalan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.